Di hari ini kita akan menjelaskan jenis-jenis kantong stoma, ya, kantong stoma, jenis-jenis kantong stoma. Ya, sebelum saya mengenalkan jenis-jenis kantongnya, saya akan mengenalkan dulu tentang anatomi kantongnya, ya. Jadi anatomi kantong stoma kita akan kenalkan ke Anda semua. Jadi kolostomi kantong stoma kita sebut dengan kolostomi bag, ya. Sebenarnya kantong stoma dibagi hanya menjadi dua. Untuk yang keluarannya, untuk yang difungsikan pengeluarannya untuk digunakan untuk menampung kotoran dari buang air besar, dalam hal ini adalah feses atau maka disebut dengan kolostomi. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk yang menampung kotoran dari buang air kecil, kita sebut dengan urostomy bag, kantong urostomy atau urostomy bag, ya, kantong urostomy. Ada ininya perbedaan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya kenalkan dulu anatomi kantong. Anatomi kantong sendiri ada kantongnya, ya. Ada kantongnya di sini. Kemudian ada yang menempel nanti di tubuhnya Anda, ya, di tubuh ostomate. Ini yang menempel, kita sebut dengan wafer, ya, bukan stiker, ya, wafer. Oke, bedanya dengan stiker adalah kalau wafer ini bahannya dari hidrokoloid, warnanya coklat, ya. Kemudian dia hipoalergen. Jadi kalau ditempel di kulit, dia tidak akan menimbulkan alergi, kemudian bisa menyerap keringat, ya, bisa menyerap keringat, bisa menyerap cairan-cairan yang keluar dari stomanya. Jadi kalau stiker kan nggak bisa menyerap, ya. Kalau stiker nggak bisa menyerap, jadi kalau ada cairan kena stiker terjadi luka akhirnya. Kenapa? Karena stiker itu tidak amati, bukan untuk kulit, ya. Stiker itu bukan untuk kulit. Nanti ada stoma, kantong stoma yang ininya stiker, jangan pakai, ya. Jadi pakaikan yang ininya wafernya, kita sebut wafernya, kandungan wafernya adalah dari hidrokoloid, ya, dari hidrokoloid. Kenapa? Karena hidrokoloid ini tidak menyebabkan alergi, tidak menyebabkan iritasi, bahkan mampu menyerap cairan. Oke, itu anatomi yang kedua. Jadi selain ada kantongnya, ada wafernya, kemudian ada klipnya. Nah, nih ada klip atau penjepit, ya. Kenapa harus pakai penjepit? Karena bawahnya bolong buat ngebuang, jadi ini harus dijepit di sini, ya. Itu untuk anatomi kantong. Kemudian kita akan kenalkan jenis-jenis kantong. Tadi ada berapa jenis? Dilihat dari yang keluar, dilihat dari fungsi penampung apa yang keluar. Ada berapa jenis tadi? 2. Yang pertama colostomy bag, ya, berarti fungsinya untuk feses atau ya, atau buang air besar, ya, feses atau Tapi kalau bawahnya begini namanya urostomy bag. Oke, ya. Jadi disebut. Jadi kalau menyebutnya ini kantong apa? Colostomy bag. Oke, ini kantong apa? Urostomy bag. Oke, nah nanti ada, lihat ujungnya. Kalau ujungnya tertutup begini, ini juga untuk colostomy bag, ya, untuk colostomy bag.
Hanya saja ini namanya colostomy bag close end. Ya, close end. Jadi tertutup. Close end, ya. Colostomy bag close end. Kemudian kalau ini colostomy bag drainable. Ya. Colostomy bag drainable. Ya. Kalau ada yang bisa keluar begini namanya colostomy bag drainable. Oke. Nah, jadi ini tadi apa namanya? Crescentia Kaelin. Crescentia Kaelin. Ini namanya apa tadi? Ya. Colostomy bag close end. Ya. Kalau ini namanya colostomy bag drainable. Drainable. Oke, kalau ini namanya urostomy bag. Oke, itu dari ujungnya. Jadi kita sudah kenal dua. Yang pertama dari fungsi penampungnya, kemudian dari tempat pengeluarannya. Kalau jebol begini namanya drainable, kalau tertutup begini namanya close end. Oke. Kemudian selanjutnya dari yang terlihat sama yang tidak terlihat sini. Kalau tembus pandang begini namanya transparan. Kalau tidak terlihat atau tertutup, tidak terlihat, tidak tembus, ya, namanya opak, warna coklat, opak seperti makanan. Ya, kerupuk opak warnanya coklat sama. Oke, berarti ayo kita sebut ya, kita sebut dengan lengkap. Urostomy bag, karena ujungnya pakai keran, transparan. Benar ya? Urostomy bag transparan karena tembus pandang. Oke. Sekarang yang ini. Colostomy bag drainable. Ya, ingat drainable ujungnya. Kemudian transparan. Ya. Colostomy bag drainable transparan. Sekarang colostomy bag close end, ya, opak, tidak terlihat, opak. Oke. Sekarang coba lagi. Colostomy bag drainable, ujungnya ya, drainable, transparan atau opak? Transparan ya, karena tembus pandang. Oke, ayo lagi. Colostomy bag drainable, opak. Ya, karena tidak opak, tidak terlihat. Ini jari saya tidak terlihat, jadi ini opak jenisnya. Oke, lagi. Colostomy bag drainable, ya. Close end, ya. Colostomy bag close end, ya, karena tertutup, tapi tembus pandang tidak. Berarti transparan. Transparan, ya. Berarti colostomy bag close end transparan, ya. Oke. Sekarang ya, jadi Anda sudah tahu 3. Sekarang saya tambah. Kita lihat dari apakah wafer dengan kantongnya bisa dipisahkan? Ya, apakah wafer dengan kantongnya bisa dipisahkan? Kalau tidak bisa dipisahkan, namanya one piece. One piece atau satu kantong. Tapi kalau bisa dipisahkan, namanya two piece atau kantong, 2 kantong atau terpisah. Ya, ada jodohnya. Contohnya gimana? Nah,
antara wafer dengan kantong terpisah. Maka dia harus dijodohkan sampai bunyi klik, baru bisa dipakai. Namanya two piece. Tapi ada kantong yang wafernya dengan kantongnya tidak bisa dipisahkan, maka disebut dengan one piece. Tidak bisa dipisahkan. Yuk coba dari awal. Colostomy bag, drainable, transparan, one piece. One piece. Oke. Coba ini. Colostomy bag, drainable, transparan, two piece karena bisa dipisahkan. Ya, two piece, oke. Nah, kita coba lagi yang ini. Urostomy bag, benar ya. Transparan. Oh, nggak bisa dipisahkan, berarti one piece. Oke. One piece ya, karena tidak bisa dipisahkan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Sekarang melihat wafernya. Lihat wafernya ya. Kita lihat wafernya. Kalau wafernya datar seperti ini, kita sebut flat. Datar. Flat itu datar. Tapi kalau kantongnya cembung begini, ya, beda ya. Cembung begini namanya convex. Oke, namanya convex. Yuk, mari kita sebut dari awal. Colostomy bag, close end, opak karena tidak tembus pandang. Kemudian one piece karena tidak bisa terpisah. Oke. Dan convex ya, convex karena cembung. Convex. Yuk coba lagi. Colostomy bag, close end tertutup ya, transparan. One piece, flat, datar. Urostomy bag, transparan, tidak bisa terpisah, berarti one piece. Tidak bisa terpisah. Kemudian cembung berarti convex. Oke, sekarang fungsinya beda. Untuk apa sih yang convex? Untuk apa yang datar? Oke. Kalau yang datar adalah kalau stomanya tidak mengalami komplikasi. Jadi stomanya muncul seperti ini, muncul dari kulit jauh, lebih tinggi stoma daripada kulit, itu kita pakai yang datar. Ya, yang flat. Namun ketika nanti ketemu kondisi stomanya mendelep ke dalam, ada kondisi stomanya mendelep ke dalam begini, sehingga ini bisa bocor kalau kita pakai yang flat, maka kita harus gunakan yang convex. Jadi dia menindis, yang cembung. Jadi dia menindis kulit sekitar agar stomanya terekspos. Ya, jadi intinya Anda kapan menggunakan yang convex? Ketika stomanya tertarik ke dalam atau kita sebut dengan retraksi. Tapi kapan Anda menggunakan yang flat? Ketika stomanya normal, muncul keluar setinggi 2 cm biasanya atau lebih. Ya. Oke. Sekarang kita melihat terakhir ya untuk jenis kantong. Kalau lihat kantong wafer, kalau wafer ada gambar guntingnya,
berarti ini harus digunting dulu baru digunakan. Ya, harus digunting dulu baru digunakan. Namanya cut to fit. Cut to fit. Gunting untuk dipakaikan. Ya, cut to fit. Namun nanti Anda akan ketemu dengan kantong yang tidak ada gambar gunting. Ya, kita sebut dengan pre-cut. Pre-cut, tidak perlu digunting. Jadi sebelum digunting sudah bisa digunakan pre-cut. Ya. Nah, kapan kita menggunakan pre-cut? Kapan kita menggunakan cut to fit? Kalau cut to fit ini, selama lingkarannya, misalnya ukuran somanya besar, kita bisa lebih enak menggunakan sesuai dengan indikasi ukuran somanya. Tapi kalau ini ketika somanya lebih kecil daripada ukuran somanya, begini, ya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ada daerah yang nanti kena kulit. Ya, jadi E-nya nggak langsung masuk kantong karena terlalu besar kantong daripada stomanya, ukuran somanya. Sehingga ini bisa menyebabkan komplikasi. Ya, jadi mutlak sebelum kita rawat stoma kita harus tahu ukuran somanya. Ya. Nah, jadi itu sekian untuk kantong, jenis kantong. Oh iya, terakhir nih ada yang belum. Ada kantong yang besar sekali, kita sebut namanya big bag. Big bag, ya. Kenapa big bag ada? Karena ada orang yang stomanya gede banget. Ya, ini ukuran normalnya. Sebentar saya ambil kantong yang ukuran normalnya, biasanya seperti ini. Nah, jadi big bag ini memang indikasinya pada stoma-stoma yang besar, biasanya karena prolaps stoma seperti itu, ya. Cukup ya untuk kantong.